Tuhan rindu saudara supaya setiap jiwa diselamatkan, dan Tuhan rindu supaya sebanyak-banyaknya orang mengikut Dia dan menjadi muridnya. Tetapi Tuhan juga tidak ingin satu orang pun yang mengikut Dia dengan tujuan yang salah. Di masa pelayanan Yesus saudara, begitu banyak orang berduyun-duyun mengikut Dia. Tapi Yesus mau motivasi mereka benar mengikut Dia, sehingga Yesus meluruskan motivasi mereka. Tetapi kemudian mereka mengundurkan diri. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau tidak mau pergi juga? Yesus tidak mau mereka pergi, tetapi Yesus mau meluruskan motivasi mereka. Hari ini saudara mengikut Yesus. Apa motivasi saudara mengikut Dia? Bagaimana sebenarnya ciri orang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka saudara. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini masih dalam topik motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Apakah saudara pengikut Kristus? Dan apakah tujuan saudara sudah benar dalam mengikut Dia? Kita akan belajar saudara, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Dengarkan terus renungan ini saudara, namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati setiap saudara. Selamat mendengarkan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Apakah saudara pengikut Yesus? Apakah motivasi saudara dalam mengikut Dia sudah benar saudara? Kita akan belajar apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Dia. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 sampai 71. Saya akan membacakan bagi saudara. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, di ayat 67, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus tidak ingin mereka pergi. Di mana konteksnya di sini adalah banyak orang yang meninggalkan Yesus. Dan ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus sebenarnya tidak mau mereka pergi. Tapi yang Yesus mau, motivasi mereka dalam mengikut Dia harus benar. Nah, itu kita bisa melihat saudara, di mana latar belakangnya di sini, begitu banyak orang berduyun-duyun datang mencari Yesus, datang mau mengikut Yesus. Dan mereka mengikut Dia kenapa saudara? Karena di pasal 6 ini, mulai ayat 1, di sana ada satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi, di mana Yesus mengucap syukur atas 5 roti 2 ikan, dan akhirnya
5 roti dan 2 ikan itu membuat kenyang 5.000 orang laki-laki. Itu satu mujizat yang luar biasa, yang membuat begitu banyak orang terkagum-kagum, saudara. Dan mereka berduyun-duyun mencari Yesus, mengikut Yesus. Itu terlihat ayat 22 sampai ayat 24. Di mana perikopnya di sana, orang banyak mencari Yesus. Jadi banyak orang berduyun-duyun mencari Yesus. Lalu kemudian ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ketika mereka mencari-cari Yesus, akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu kemudian apa jawaban Yesus? Ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus menegaskan dan menegur mereka bahwa tujuan mereka dalam mengikut Dia dan mencari Dia salah. Motivasi mereka dalam mengikut Dia salah. Di mana mereka mengikut Dia karena mereka telah kenyang karena roti. Karena mujizat 5 roti 2 ikan itu, saudara. Dan kemudian Yesus berkata ayat 27, supaya mereka bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, melainkan untuk sesuatu yang tidak dapat binasa, yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian ayat 28, mereka berkata, apa yang harus kami perbuat untuk melakukan apa yang Allah kehendaki? Lalu kemudian ayat 29, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah bahwa kamu harus percaya kepada Dia yang diutus. Maksudnya dirinya sendiri. Lalu kemudian akhirnya mereka berkata, tanda apa yang kamu bisa beri sehingga kami harus mengikut engkau demikian? Tanda apa yang bisa kamu beri sehingga kami bisa percaya kepadamu? Lalu mereka berkata, nenek moyang kami telah makan roti dari sorga, telah makan manna. Lalu kemudian saudara, Yesus mulai menjelaskan bahwa roti yang hidup, roti yang kekal, roti yang sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri. Dan Dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari tubuhnya dan minum dari darahnya. Yang mau dijelaskan dan ditegaskan dari sana adalah bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan mati dan berkorban bagi mereka. Mereka harus percaya kepada Dia yang akan mengorbankan tubuh dan darahnya bagi mereka, bagi setiap orang yang mau percaya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 60 di sana dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ketika Yesus menjelaskan bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan mati bagi mereka itu satu perkataan yang keras. Dan mereka berkata, siapa yang sanggup mendengarkan ini? Lalu kemudian ayat 66, saudara. Di sana dikatakan, mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Kenapa, saudara? Karena dari awal motivasi mereka dalam mengikut Yesus salah. Mereka mengikut Yesus karena mereka kenyang oleh karena roti itu. Mereka mengikut Yesus oleh karena mujizat. Seberapa banyak, saudara, orang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Mengikut Yesus hanya untuk melihat mujizat. Mengikut Yesus hanya untuk diberkati. Mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia doakan. Dan orang-orang yang mengikut Yesus dengan tujuan-tujuan yang salah itu biasanya nggak bertahan lama, saudara. Sama seperti murid-murid yang berduyun-duyun datang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah waktu itu. Demikian juga dari masa ke masa, banyak orang yang tidak bertahan dan tidak bertekun, tidak setia dalam mengikut Yesus karena mereka salah motivasi dalam mengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Seberapa lama saudara sudah mengikut Yesus dan apa tujuan saudara mengikut Yesus? Ketika banyak orang mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi, saudara, akhirnya ayat 61. Di sana dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ketika akhirnya begitu banyak orang mengundurkan diri, akhirnya Yesus berkata kepada 12 muridnya. Dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Sekali lagi saudara, saya percaya Yesus tidak ingin satu orang pun dari mereka meninggalkan dia. Karena dia datang untuk menyelamatkan setiap jiwa. Tetapi Yesus mau supaya setiap orang yang mengikut dia harus dengan motivasi yang benar. Sehingga ketika banyak orang yang salah motivasi tadi meninggalkan dia, Yesus menguji motivasi murid-muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu kemudian saudara, ayat 70, Yesus menegaskan bahwa bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Kerinduan Yesus untuk meluruskan motivasi mereka terlihat di ayat 70 dan 71 ini, di mana dia berkata bahwa sekalipun aku memilih kamu yang 12 ini, ada juga yang akan jadi pengkhianat. Jadi sekali lagi saudara, Yesus mau semua orang yang mengikut dia harus mengikut dia dengan motivasi yang benar. Dan itulah yang saya ingin kita belajar saudara, di dalam 3 seri video ini. Apa motivasi yang benar dalam mengikut Yesus? Di video pertama kita sudah belajar motivasi yang benar yang pertama dalam mengikut Yesus. Kita lihat ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kemudian Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ada sedikitnya 3 hal saudara yang diungkapkan oleh Petrus sebagai jawaban ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan dia menjawab itu untuk menegaskan bahwa motivasi mereka benar dalam mengikut Yesus. Di mana di video pertama kita sudah belajar. Kalimat pertama, Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di mana konteksnya tadinya saudara bahwa Yesus menegaskan bahwa dialah roti hidup itu, dialah keselamatan itu, dialah Mesias itu, dialah sang juru selamat itu. Dan ketika Yesus bertanya apakah mereka tidak mau pergi juga, Petrus menjawab, kepada siapa kami akan pergi? Artinya dalam konteksnya di sini, Petrus mau bilang, tidak ada juru selamat yang lain. Hanya engkau satu-satunya juru selamat. Tidak ada Mesias yang lain, hanya engkau satu-satunya Mesias. Hanya engkau satu-satunya pengharapan kami. Kepada siapa kami akan pergi? Jadi tujuan yang benar seorang murid sejati dalam mengikut Tuhan, yang pertama saudara, bahwa mereka ikut Tuhan karena Yesuslah satu-satunya juru selamat. Seorang murid sejati ikut Yesus karena dia tahu bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Dia ikut Yesus bukan karena mujizat, dia ikut Yesus bukan karena jawaban doa, bukan karena berkat dan sebagainya, tapi dia ikut Yesus karena dia tahu hanya Yesuslah sang juru selamat. Sehingga orang yang memiliki motivasi yang benar karena dia tahu hanya Yesus sang juru selamat, dia tidak akan pernah undur dan lemah mengikut Yesus apapun kondisinya. Sekalipun dia tidak mengalami mujizat, sekalipun dia tidak diberkati, sekalipun doanya tidak dijawab, dia tidak akan pernah undur ikut Yesus karena dia tahu bahwa hanya Yesus sang juru selamat. Kepada siapa kami akan pergi? Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Hanya engkau yang akan kami ikut. Karena hanya engkaulah juru selamat kami. Bagaimana dengan motivasi saudara? Apakah saudara ikut Yesus karena saudara tahu Yesus sang juru selamat? Adakah saudara setia ikut Yesus karena saudara tahu hanya Yesus satu-satunya sang juru selamat? Kalau itu yang terjadi saudara, maka apapun yang saudara alami, apapun kondisi hidup saudara, saudara tidak akan undur dalam mengikut Yesus. Sekalipun saudara tidak diberkati, sekalipun mujizat tidak terlihat di mata saudara, sekalipun doa saudara tidak dijawab, saudara tidak akan pernah undur. Karena tujuan saudara ikut Yesus bukan itu, tapi karena saudara tahu Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu kemudian saudara, di video kedua ini yang saya mau kita belajar, tujuan kedua, tujuan seorang murid yang benar dalam mengikut Yesus, itu terlihat dari pengakuan Petrus kembali, di mana dia berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Lalu kalimat berikutnya di sana dikatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Yang kedua yang diungkapkan oleh Petrus,
untuk menyatakan bahwa dia tidak mau pergi, bahwa mereka tidak mau pergi. Kalimat yang diungkapkan adalah bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya apa? Bahwa firman-Mu itulah yang akan memberi kami kehidupan yang kekal. Firman-Mu itulah yang akan memproses kami. Kami perlu mengikut Engkau, dan Engkau mengajar kami oleh firman-Mu, dengan firman-Mu, supaya firman-Mu itu memproses kami. Firman-Mu itu membentuk kami, karena firman-Mu itu akan memberi hidup yang kekal kepada kami. Jadi hal kedua di sini, saudara, tujuan yang benar sehingga mereka bertahan, karena mereka mau mengikut Yesus, karena mereka rindu firman. Karena mereka tahu firman itulah yang akan memberi hidup kekal bagi mereka. Karena mereka tahu firman itulah yang akan memproses kehidupan mereka, membentuk kehidupan mereka. Sebagai seorang murid yang siap untuk diproses dan diajar, jika dia seorang murid yang sejati, maka tujuannya ikut Tuhan juga harus benar. Di mana tujuannya ikut Tuhan adalah dia rindu firman untuk memproses kehidupannya. Jika kita adalah pengikut Kristus yang sejati, jika kita adalah murid Kristus yang sejati, saudara, kita harus siap diproses oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kerinduan kita dalam mengikut Dia sebenarnya adalah supaya kita dibentuk dan diproses melalui firman-Nya. Tuhan mau supaya kita semakin serupa dengan gambarannya. Tujuan dalam pengiringan kita akan Dia selama kita masih di dunia ini, saudara, supaya setiap kita yang mengikut Dia, kita semakin serupa dengan Kristus. Dan sebagai murid, untuk kita semakin serupa dengan Kristus, guru kita, saudara, kita harus diproses melalui firman Tuhan. Firman itu harus membentuk dan memproses kita. Kita dimuridkan melalui firman Tuhan. Kita diajar oleh firman Tuhan. Firman itu yang akan memproses kehidupan kita, saudara. Bagaimana dengan saudara hari ini ketika saudara mengikut Yesus? Adakah saudara rindu firman-Nya memproses dan membentuk kehidupan kita, saudara? Mungkin ada banyak prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tetapi sebagai murid yang sejati, sebagai pengikut Kristus yang sejati, seharusnya dalam kita mengikut Dia, firman yang kita dengar itu, kebenaran yang kita dengar, bukan masalah sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Jika kita punya tujuan yang benar dalam mengikut Dia, maka kita rindu firman-Nya untuk memproses dan membentuk kehidupan kita, saudara. Satu kali, saudara, saya punya pengalaman yang unik. Saya berkhotbah, saudara, dan kemudian selesai saya berkhotbah, ada orang yang buru-buru keluar dari rumah ibadah. Lalu kemudian ada orang lain yang mengejar dia, lalu kemudian bertanya kepada dia, kenapa dia keluar? Lalu dia berkata bahwa pendeta itu aku terus yang dikhotbahi. Padahal pada waktu itu aku sama sekali tidak melihat dia dan tidak mengingat dia. Aku hanya memberitakan firman yang objektif. Memberitakan firman secara ekspositori. Itu yang kuberitakan. Tetapi ketika dia merasa bahwa firman itu kepada dia tidak siap. Lalu kemudian dia pergi. Dan akhirnya tidak lagi datang kepada Tuhan, saudara. Sekalipun sudah dibesuk, sekalipun sudah dikunjungi, dia tidak lagi datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak siap diproses oleh firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, mungkin ada banyak prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan terkadang kebenaran firman Tuhan itu keras bagi kita. Sama seperti murid-murid yang berduyun-duyun datang pada waktu itu. Bagi mereka firman yang dikeluarkan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus itu keras. Sehingga akhirnya mereka meninggalkan Yesus berduyun-duyun juga. Dan tinggallah ke-12 murid itu. Dan ke-12 murid itu pun diuji oleh Yesus. Kamu tidak mau pergi juga? Dan kemudian Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami perlu perkataanmu. Hanya perkataanmu lah yang akan memproses hidup kami. Hanya perkataanmu lah yang akan memberi hidup yang kekal kepada kami. Artinya apa? Dia mau bilang bahwa kami mengikut engkau bukan karena mujizat. Kami mengikut engkau bukan karena 5 roti 2 ikan itu telah mengenyangkan 5.000 orang laki-laki yang dewasa.
Tetapi kami mengikut Engkau karena kami rindu firman-Mu, kami rindu perkataan-Mu. Kami butuh dimuridkan. Kami siap dipanggil jadi murid karena kami butuh dimuridkan, diproses. Saudara, saya dan saudara juga sebagai pengikut Kristus, kita harus punya tujuan dan motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Apa tujuan kedua, motivasi kedua yang benar dalam mengikut Yesus? Kita rindu firman-Nya memproses dan membentuk kita. Jika kita rindu firman-Nya memproses dan membentuk kita, saudara, maka apapun kondisinya, terkadang sekalipun firman Tuhan itu keras kita dengar, keras bagi kita, saudara, kita akan siap diproses dan dibentuk. Karena ketika firman itu membentuk dan memproses kita, maka firman itu sedang mengerjakan sesuatu bagi kita untuk kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Saat ini mari kita koreksi kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Apakah motivasi kita sudah benar dalam mengikut Dia? Karena pada waktu itu, saudara, berduyun-duyun orang datang mengikut Yesus. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sehingga saudara datang mengikut Yesus. Tapi ketika berduyun-duyun orang datang mengikut Yesus, Yesus mau motivasi mereka benar mengikut Dia, sehingga Dia menegur mereka. Kamu mengikut aku dengan tujuan yang salah, karena kamu sudah kenyang dengan roti itu. Dia mau luruskan motivasi mereka, saudara. Dan kemudian mereka berduyun-duyun meninggalkan Yesus. Kalau hari ini motivasi saudara tidak benar dalam mengikut Yesus, saudara tidak akan bertahan sampai akhir. Kalau saat ini tujuan dan motivasi saudara tidak benar dalam mengiring Dia, maka serajin apapun, setulus apapun, sesemangat apapun saudara hari ini ikut Yesus. Bahkan mungkin saudara melayani Dia hari ini. Kalau motivasi saudara dalam mengikut Dia tidak benar, saudara tidak akan bertahan. Sama seperti orang banyak itu. Nah, dan di video pertama dan kedua ini saudara, kita sudah belajar apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Ketika Yesus mau menguji ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi meninggalkan aku juga? Akhirnya terlontarlah satu pengakuan dari muridnya, dari Simon Petrus, di mana di video pertama kita sudah belajar. Dia berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di mana dalam konteksnya sebelumnya, Yesus menjelaskan bahwa Dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah yang dijanjikan itu. Dialah Mesias itu. Dialah yang akan mati berkorban bagi mereka, sehingga mereka harus percaya kepada Dia. Artinya apa? Yesus menjelaskan bahwa Dialah Juru Selamat itu. Lalu kemudian Petrus berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Artinya apa? Tidak ada Juru Selamat yang lain, hanya Engkau Sang Juru Selamat. Artinya dia mengikut Yesus, murid-muridnya mengikut Yesus karena mereka tahu Dialah Sang Juru Selamat. Biarlah hari ini setiap kita mengikut Yesus karena kita tahu Yesuslah Sang Juru Selamat itu. Kita mengikut Dia karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Dan yang kedua, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami perlu perkataanmu untuk memproses hidup kami. Kami perlu perkataanmu untuk membentuk kami. Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya apa? Kedua, tujuan dan motivasi yang benar mengikut Yesus adalah rindu akan firman Tuhan untuk memproses dan membentuk kehidupan kita. Apakah motivasi saudara sudah benar dalam mengikut Dia? Apakah saudara ikut Dia karena saudara tahu hanya Dia Sang Juru Selamat? Apakah saudara ikut Dia karena saudara rindu firman-Nya untuk memproses dan membentuk kehidupan saudara? Miliki tujuan yang benar dalam mengikut Yesus, saudara. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita, sehingga sepanjang kehidupan kita, dalam sisa hidup kita, saudara, kita akan ikut Dia dengan motivasi yang benar. Karena kita tahu Dialah Sang Juru Selamat. Karena kita rindu firman-Nya memproses dan membentuk kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu punya motivasi dan tujuan yang benar dalam mengikut Engkau. Di mana di video kedua ini kami kembali sudah belajar bahwa tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan adalah bahwa kami harus merindukan firman-Mu untuk memproses
dan membentuk kehidupan kami. Kami siap diproses oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami terima firman Tuhan untuk kami semakin serupa gambaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.